Bu Ica. Salam, Pak Arlan. Apa kabarnya Bu Ica hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Luar biasa. Ya, pada hari ini Ibu Ica rencananya akan jabat supervisi Bu Ica ya. Dan saya adalah sebagai yang supervisornya. Supervisi ini kan seperti kita ketahui Bu ya, tujuannya adalah untuk menggali potensi dan juga untuk meningkatkan pemahaman tentang profesionalisme guru dalam pembelajaran ya. Jadi kita supervisi ini bukan hanya untuk mendapatkan nilai, tapi juga untuk mengembangkan kompetensi Ibu Ica dalam melakukan pembelajaran Ibu Ica ya. Nah, kira-kira nanti kita akan melakukan pengembangan dalam bidang apa Bu Ica? Tapi sebelum kita menyepakati area pengembangan yang hendak kita capai, saya mau menanyakan dulu tujuan pembelajaran yang akan kita seperti hari ini. Oke, baik, terima kasih Pak Arlan ya. Ya, saya terbantu sekali bahwa hari ini akan bersupervisi gitu ya Pak. Jadi saya nanti akan merefleksi bagaimana cara belajar saya dan cara saya nanti mengajar gitu. Jadi ada tujuan pengembangan tujuan dari pembelajaran saya hari ini itu di kelas 12 adalah mengenai karya seni musik, yaitu berupa pengertian dan fungsi musik, unsur-unsur musik dan juga jenis-jenis musik. Tapi kalau pertemuan pertama ini baru pengertian dan fungsi musik. Ya, karena meningkat waktu ya. Berarti hari ini kita akan melaksanakan supervisi di kelas 12-2 bersama dengan Ibu Baya Rahma, mata pelajaran seni budaya, nama guru Ibu Herawati pada hari Jumat tanggal 26 Juli tahun 2024 ya. Selanjutnya setelah Ibu menjelaskan tujuan pembelajaran tadi, yaitu salah satu tujuannya adalah siswa dapat memahami pengertian dan fungsi musik Bu Ica ya. Nah, kira-kira dalam pelaksanaan pembelajaran nanti apa yang akan Ibu Ica kembangkan? Jadi dalam pembelajaran ini akan saya kembangkan mengenai metode cara belajar saya. Jadi saya akan mencoba menggunakan metode pembelajaran asal kemudian saya akan juga menggunakan metode saintifik. Nanti siswa itu diminta untuk mengamati, diminta untuk bertanya, kemudian mengidentifikasi kegiatan pembelajaran ini. Materi yang akan saya pelajari. Baik, berarti strategi yang akan kita lakukan yaitu tentang model kooperatif learning, terus juga pendekatan saintifik seperti mengamati tadi telah dijelaskan oleh Bu Ica. Kira-kira apa indikator dari pencapaian siswa nanti yang akan setelah mempelajari materi ini? Jadi indikator pencapaian tujuan pembelajarannya adalah siswa dapat memahami, paham dan juga dapat menjelaskan, juga dapat mengidentifikasi pengertian serta fungsi-fungsi. Jadi strateginya tadi modelnya sudah dipersiapkan, ada katanya juga sudah dipersiapkan, dan kita sudah menyepakati bahwasanya yang akan dikembangkan adalah aspek strategi pengembangannya model cooperative learning dan juga pendekatan saintifik. Selain menggunakan metode belajar tadi, saya juga akan menggunakan sarana infokus, berupa infokus, ada speaker juga, kemudian siswa akan diperlihatkan bahan video. Baik, sekarang semuanya sudah siap Bu ya? Berarti kita sudah siap untuk masuk kelas. Siap. Proses ini observasi. Baik, saya rasa Ibu Ica sudah bersemangat dan pastinya sudah bisa kita melaksanakan Bu ya. Baik, terima kasih Bu. Sekarang kita langsung terima kasih Pak. ya. Iya Pak. Baik. Selamat pagi. Luar biasa. Allahu Akbar. Semuanya hadir 30 satunya izin. Baik, dengan permintaan your friend, teman meminta, US breaking news.
Ice breakingnya hari ini mudah aja. Sambung kata. Oke. 3 kali, 1, 2, 3. Dia nggak nyaut, going to, berarti harus maju ke depan. Nanti kita kumpulkan sampai 3 orang nyanyi. Refnya aja. Oke, setuju? Setuju. Sepakat? Oke, dari saya dulu ya, calon ya. Kita tes dulu ya. Satu kata dari saya, nanti kamu nyambung. Oke, contohnya cantik. Bisa lihat suaranya ya. Ulang ya. Ulang ya. Iya, jangan langsung aja. Penting nyambung. Hari. Nah, kalau ada temennya yang ngomong lagi, yang sama, kata yang sama berarti yang depan. Iya. Are you ready? Let's go. Kita mulai. 1, 2, 3. Siapa aja dari saya aja. Musik. Lagu. Nada. Satu. Sudah lirik. Yang satu. 2, 3. Depan. Wah, bagus dong. Fokus. Kelas musik lebih bagus. Cinta dari biar ku yang bicara izinkan. Nanti ulang lagi, oke? Sama-sama. Galonku ada 5, Rupa-rupa warnanya. hijau kuning kelabu merah kuda meletus balon hijau. Hatiku sangat senang. Tujuan pembelajarannya ya kemarin sebelumnya sudah jelaskan bahwa siswa dapat memahami pengertian dan fungsi musik. Memahami pengertian dan fungsi musik. Pertemuan kemarin kita sudah membahas tentang pengertian musik secara menurut pendapat ahli. Ada tugas nih, pengertian musik menurut pendapat diri sendiri kita. Ada yang mau berbagi pengertian musik? Oke, mulai Habib. Berdiri, silakan. Menurut saya, musik adalah gabungan nada atau irama yang mempunyai operasi tinggi rendah serta gabungan dari alat musik yang beragam. Maka musik tersebut terlihat memiliki saluran nada. Oke, terima kasih. Baca untuk Habib. Gabungan antara nada atau irama, ada intonasi yang ada dinamik, tinggi rendah, dan gabungan dari suara beberapa alat musik. Ada lagi nggak selain Radit? Mau sebelah sini? Mau sebelah sini? Oke, silakan. Audi. Musik adalah gabungan musik dan suara yang mengekspresikan ide, emosi, dan keindahan. Musik juga bisa mengasah kemampuan manusia. Musik juga bisa menghasilkan efek emosional atau estetis. Oke, terima kasih. Silakan. Musik adalah gabungan beberapa suara yang membentuk, jadi menjadi es sehingga suatu menjadi es. Paham ya? Udah paham ya? Kita lanjut ke materi selanjutnya tentang fungsi musik. Setiap sesuatu itu dibuat pasti ada fungsi. Sebelum itu kita lanjut, silakan kalian untuk mengamati beberapa perform. Silakan didengarkan dahulu ya musik berikut ini.
Jangan udah terpesona sama satu. Satu. Selanjutnya, contoh yang lainnya, bukan yang lainnya. Udah. Akan tahu dengar ya. Masih satu lagi. Pesona atau mengacu. Oke, satu lagi. Yang didengarkan tadi musiknya ya, sekalian lah olahraga mata ngeliat. 3 musik, 3 jenis musik tadi, 3 jenis fungsi musik. Adakah perbedaannya? Ada. Apa Rin? Apa Rin? Enggak Rin? Iya pasti beda bedanya. Dari fungsinya aja, dari segi fungsinya sama nggak? Apa bedanya? Yang fungsi pertama. Ya. Oke, bantu, boleh dibantu? Boleh dibantu? Silakan, Iran. Pertama, fungsinya untuk apa? Mempromosikan dari satu daerah, musik dari satu daerah. Oke, Dari kedua. mempromosikan antara musik modern dan gabungan antara musik modern dan tradisional Oke, 3. untuk merayakan hari dunia. Oke, kita keep ya, kita simpan dulu. Ada lagi sebelah sini? Mereka beda. Ada? Ada? Kira-kira bedanya apa? Ya, ada. Ini satu untuk menyanyi, satu untuk menari.
Yang sini, nggak ada suaranya nih. Mana keluarkan suaramu, Ica? Kira-kira dari 3 tadi, 3, bukan 4, 3. Fungsinya, berdasarkan fungsinya, berbedanya masalah apa? Tentang apa? Yang pertama untuk apa? Cara adat. Oke, yang kedua untuk apa? Apa? Menanamkan apa? Kolaborasi. Ketiga, bentar lagi ya, bentar. Yang pertama upacara adat, yang kedua, yang ketiga untuk tari, yang kedua memperkenalkan pelajar Pancasila, lebih kepada promosi bahasa pendidikan, karakter ya, profil pelajar Pancasila. Jadi fungsi musik kalau yang sesuai dengan video tadi itu ada 3. Salah 3-nya maksudnya, banyak. Beberapa di antaranya yang pertama untuk upacara adat ya, bisa memanggil dewa-dewa. Itu tadi dari Kalimantan, Dayak, suku Dayak. Ya seperti itu, saya nggak teruskan, nanti kami dewanya datang ke sini. Nggak bisa gitu ya. Nggak, maksudnya itu saya nggak teruskan karena panjang gitu kan. Yang pertama untuk ritual. Yang kedua fungsinya pendidikan. Yang ketiga fungsinya untuk hiburan atau pengiring tari. Ada pertanyaan? Oke, habis. Jadi karena waktunya habis, ada tiga fungsi tadi. Saya minta kita bagi 6 kelompok untuk pertemuan selanjutnya ya. 6 kelompok saya pilih. Iya, Bu. Saya pilih. Ya. Berhitung dari 1, 2, 3. 1, 2, 3. 6 kelompok ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2, 3, 5, 1, 2, 3, 4, 6, 1, 2, 3, 4, 1, 2. Oke? Pokoknya yang 1 gabung ke 1, yang 2 gabung ke 2, yang 3 gabung ke 3, yang 4 gabung ke 4, yang 5 nanti, yang 5 gabung ke 5, yang 6 gabung ke 6. Untuk pertemuan selanjutnya ini, ingat ya, saya nomor 6 berarti harus gabung ke 6. Oke? Kita membahas tentang fungsi musik. Ya? Sudah? Coba tuliskan. Yang pertama, fungsi musik untuk ritual. Itu kelompok 1. Kedua, fungsi musik untuk pendidikan. Ketiga, fungsi musik untuk hiburan. Keempat, fungsi musik pengiring tari. Kelima, fungsi musik untuk kesehatan. Sudah? kopi. Yang keenam, fungsi musik untuk ekspresi, mengeluarkan ekspresi diri. Mengeluarkan unek-unek. Oke? Sesuai yang dibahas sesuai dengan nomor urutnya. Kita lanjutkan minggu depan. Iya, nanti diskusi dulu. Saya kasih materi baru kita kasih ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nanti ya. Oke, saya mau tanya dulu. Tanya siapa? Tanya. Ica, bagaimana pembelajaran hari ini? Menyenangkan, ada lagi? Ada yang kurang? Memotivasi, terima kasih. Kira-kira belajar bagaimana? Menyenangkan? Ada yang mau ditambahkan? Tidak ada? Oke, kira-kira belajar hari ini bagaimana kita? Menyenangkan? Ada yang mau ditambahkan? Salah ini ada nggak salah? Nggak ada, itu saja. Oke, anak-anak, jamnya maaf karena lebih dari 5 menit ya. Saya ucapkan terima kasih banyak. Semua ini boleh
baca doa dulu sebelum ini kan Eskul. mau pulang ya. Silakan doa dulu. Kita baca doa. Baik, Ibu Ica, bagaimana perasaannya hari ini setelah melakukan observasi hari ini? Sebenarnya saya tuh agak deg-degan Pak. Biasanya kan kalau ngajar tuh siswa saja kan. Nah ini sudah dilihat biasanya kepala sekolah ini dilihat oleh Bapak, jadi ada perasaan deg-degan, tapi alhamdulillah berjalan lancar. Berjalan dengan lancar observasi ini. Baik, Ibu Ica, kita kan sudah melaksanakan observasi ini. Saya sudah mencatatkan apa-apa yang kesepakatan kita dalam pengembangan awal tadi dalam lebar observasi saya ini. Nah, tadi di awal kita sudah menyepakati bahwasanya pengembangannya dalam bidang model operating learning dan juga pendekatan saintifik berupa mengamati, menanya, mencoba akan bereksperimen dan juga mengkomunikasikan. Dan juga indikator-indikatornya tadi sudah dijelaskan bahwasanya diharapkan setelah pelajaran itu siswa mampu menjelaskan pengertian dan fungsi-fungsi musik, ya. Nah, kira-kira menurut Bu Ica bagaimana dengan hasil performa Bu Ica pada kegiatan observasi hari ini? Bu Ica menilai merefleksikan diri Bu Ica. Terima kasih Pak ya. Kalau tadi sesuai dengan pembelajaran refleksi saya hari ini adalah yang pertama itu mungkin saya ada sedikit kekurangan dalam kegiatan menanya tadi Pak ya. Mungkin agak sulit. Siswa itu dapat menangkap pertanyaan dari saya seperti misalnya sedikit bingung seperti itu. Kira-kira setelah Ibu Ica mengetahui dalam menanyai ada kendala, menurut Ibu Ica ini disebabkan karena apa? Faktornya mungkin siswa tersebut bahasa saya mungkin agak kurang dimengerti atau kurang tinggi ya, karena kita untuk menggunakan bahasa daerah. Jadi mungkin saya akan lebih sedikit belajar tentang bahasa daerah. Bahasa daerah. Baik Bu. Sekarang Ibu sudah tahu ini kelemahannya ya, yaitu tadi mengapa anak ketika Ibu menanya kurang responsif seperti itu, karena bahasa yang Ibu gunakan yaitu terlalu tinggi dan juga tidak menggunakan bahasa daerah atau bahasa ibu, karena mereka masih mengalami kesulitan dan terbiasa pakai bahasa daerah. Nah, kira-kira apa yang akan Ibu kembangkan untuk menghadapi tantangan ini? Tentunya untuk menghadapi tantangan tersebut, yang pertama ya saya belajar bahasa daerah. Yang kedua saya akan lebih ramah dan lebih dekat sama siswa. Nah, ini kira-kira kapan akan Ibu bicara laksanakan ini apa? Menggunakan menanya dalam bahasa daerah. Mungkin dalam waktu dekat ya, setelah pembelajaran saya akan mulai belajar. Ya. Ya, baik. Ibu, tadi kan Ibu sudah menjelaskan tentang refleksi Ibu hari ini. Boleh tidak saya menyampaikan refleksi saya? Ya boleh Bapak. Menurut hasil pengamatan saya dari lembar observasi saya ini, saya sangat mengapresiasi sekali cara Ibu Ica belajar menyampaikan materi Bu ya. Sudah menggunakan model-model yang disesuaikan dengan perkembangan zaman seperti itu.
Selanjutnya juga sudah menggunakan Infokus sebagai sarana untuk meningkatkan pengetahuan siswa dalam pembelajaran seperti itu Bu ya. Dan juga sudah sangat aktif sekali tadi dengan siswa. Kelasnya sangat seru menurut saya seperti itu. Terima kasih Pak. Nah, bagaimana perasaan Ibu Ica mendengar hal ini dari saya? Ya tentunya saya bangga ya Pak ya. Saya terima kasih banyak sekali karena kan selama ini jarang sekali yang mau istilahnya berbagi dan yang mau mensupervisi, yang mau mengobservasi kelas saya bagaimana. Tentunya saya sangat berterima kasih dan bangga seperti itu Pak. Ya. Baik Bu, tadi kan saya sudah menjelaskan yang positifnya Ibu Ica ya. Kira-kira boleh tidak saya menyampaikan pengamatan saya dari hal-hal yang perlu dikembangkan? Ya tentu saja Pak, tentu saja itu kan salah satu refleksi ya Pak ya, siapa tahu nantinya ke depan saya kan harus diperbaiki. Baik Bu ya, menurut dalam pengamatan saya tadi ada beberapa hal yang menurut saya bisa sekali Ibu Ica kembangkan, khususnya dalam model cooperative learning tadi. Nah, menurut saya tadi kan cooperative learning kan berhubungan dengan pengelompokan siswa seperti itu ya. Nah, tadi saya dalam pengelompokan siswanya masih kelompok siswa yang majemuk seperti itu masih banyak. Nah, bagaimana kalau kedepannya bisa pengelompokannya dalam kelompok kecil misalnya berempat atau berlima, terus juga diberikan ruang-ruang tempat tersendiri misalnya. Dan masalah pendekatan saintifik tadi juga saya sepakat dengan Ibu Ica tadi. Mungkin karena Bu Ica menggunakan bahasa Indonesia sehingga siswanya di sini agak kurang menangkap tentang pertanyaan Bu Ica, makanya mereka agak sedikit kewalahan menanggapinya Ibu Ica. Nah, menurut Ibu Ica bagaimana reaksi Ibu Ica mendengar penyampaian saya terhadap pengembangan Bu Ica? Siap. Saya kalau terus terang sangat senang pertama karena yang mau observasi tadi Pak. Yang kedua ya saya akan mencoba kan karena itu harus refleksi ya. Kita sebagai manusia nggak bisa mulai dari kita sendiri, harus berbantuan orang lain. Jadi saya akan mencoba memperbaiki cara pembelajaran saya biar masih lebih bagus lagi. Saya terima kasih sekali. Kira-kira ini Ibu Ica tadi kan sudah menyatakan akan perbaikinya di. Nah, kira-kira kapan ini perbaikan lain akan dilakukan? Yang akan saya lakukan tentunya pas jam saya mengajar. Pada pertemuan yang berikutnya, ya. Baik Bu, dan ini merupakan komitmen kita untuk selalu menciptakan pembelajaran yang berpihak kepada murid dan juga pelajaran yang menyenangkan, ya. Terima kasih Bu Ica, saya rasa kita sudah hampir di akhir sesi masa observasi kita. Mungkin ada hal-hal lagi yang ingin Ibu Ica sampaikan atau ingin Ibu Ica diskusikan lagi mungkin? Kalau saya masalahnya sebenarnya dalam pembelajaran itu sedikit bermasalah karena tadi sesuai itu kurang fokus sebenarnya. Kalau saya sedikit lagi harus menggali lebih fokus siswanya seperti itu. Saya harus menggali lagi ilmu bagaimana cara agar siswa tersebut bisa fokus dalam belajar. Tapi sekarang Ibu Ica sudah tahu ya kelemahannya dan juga sudah tahu cara pemecahan masalahnya. Ya, bagaimana kegiatan kita hari ini kira-kira? Apa bermanfaat untuk Iya, Bu Ica? tentunya sangat bermanfaat. Tentunya kegiatan seperti ini sangat bermanfaat dapat membantu guru merefleksi diri lagi Pak. Kemudian kita dapat ada ide-ide baru, kita dapat ide-ide baru dari rekan. Baik Bu, mungkin sesi kita sudah selesai dalam wawancara pasca observasi ini. Terima kasih kepada Ibu Ica yang sudah bersedia untuk saya observasi, dan lain waktu saya begitu banyak sekali mendapatkan juga selain saya mengobservasi, saya juga ingin meniru bagaimana cara yang positif dari Ibu Ica. Nanti akan saya tiru pada pembelajaran saya. Terima kasih, saya rasa kita akhiri sesi wawancara kita hari ini dengan sama-sama kita hamdalah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Pak.